Mari angkat suaramu, katakan kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang percaya katakan kepadanya, andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian kami. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Oh. Dialah Allah sumber kuat kita. Mana tanganmu? Hanya Kau milikku di surga. Kedua tanganmu naikkan di atas kepala. Dialah Allah sumber kuat kita. Yes. Katakan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti tetap selamanya. Lebih keras lagi. Yeah. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera jemaat Tuhan yang diberkati. Bersama saya Rahel Fatma, inilah GPDI Flash News selengkapnya. Jangan lewatkan ibadah pemuda remaja hari ini jam 11 siang. Sampai jumpa. Minggu tanggal 1 November 2020, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Rabu 28 Oktober 2020 jam 7 malam mengundang para pelayan Tuhan untuk menghadiri rapat. Mari doakan rencana ibadah pagi yang akan diadakan pada awal bulan Januari 2021 yang akan datang. Mari bergabung dalam doa rantai 3 menit yang mengubahkan. Silahkan daftarkan diri Anda melalui WhatsApp grup GPDI Ungaran Community. Of your mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, oh there I am, never cease to memuji bersama-sama. Mari kita memuji bersama. Your name, I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
janji setia ada padaku. Untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Mari pimpin jalan kami Tuhan. Jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapa yang ajaib, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku yang heran, heran perbuatan-Mu. Yesus sanggup, Yesus sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu Bapakku, ajar segala rancangan. Dia Tuhan yang heran, Tuhanku heran perbuatan. Mari kita berseru kepadanya, kepada nama Yesus. Yesus sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Bapakku yang ajaib, Bapakku ajar segala rancangan-Mu indah Tuhan. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Mari terus berseru kepada Tuhan. Yesus sanggup. Selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Yohanes. Galaya
Puji Tuhan, pada sore hari ini saya akan mengambil firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan, tema kita pada sore hari ini, be ready with new partners. Bersiaplah dengan partners yang baru. Dengan teman-teman sekerja, kawan-kawan sekerja yang baru. Ya. Apakah saudara sulit untuk bekerja sama dengan orang yang baru? Kebanyakan orang seperti itu. Ya. Aku sudah biasa bekerja dengan temanku ini. Aku tidak biasa bekerja dengan dia. Aku tidak biasa bekerja dengan orang yang belum aku kenal dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini menjadi naluri kita dan ini semua kita mengalami hal yang sama. Tetapi saya percaya bahwa dengan kemampuan Tuhan kita akan dimampukan untuk berpartners dengan orang-orang yang dapat bekerja bersama-sama dengan kita, dengan siapapun. Terutama dalam melayani Tuhan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita baca dulu kisahnya ini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Paulus di kota Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke kota Korintus. Ya. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi termasuk Aquila dan Priscilla meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, saya ulangi lagi, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama, Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka, yaitu Aquila dan Priscilla. Mereka bekerja bersama-sama, Paulus bekerja bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila, karena mereka sama-sama tukang kemah. Pekerjaannya sama. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan. Berusaha dengan sungguh ini. Meyakinkan supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bisa berkata amin? Ya, kita melihat di sini. Ada kisah, Paulus sedang melakukan perjalanan pelayanan pemberitaan Injil dari kota ke kota. Dan ini adalah perjalanan yang kedua. Perjalanan pertama mereka sudah mengarungi pulau Siprus, Antioquia Pisidia, Iconium, Listra, Derbe, dan kembali ke Antioquia, Syria. Di gereja posnya dia dikirim sebagai misionari. Ya. Setelah itu perjalanan kedua, mereka masuk kota Filipi, kemudian masuk kota Tesalonika, kemudian masuk kota Berea, kemudian menuju ke Athena, dan sekarang menuju ke kota Korintus. Nah, sekarang Paulus tiba di kota Korintus. Ketika tiba di kota Korintus, dia berjumpa dengan keluarga suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini adalah orang Yahudi yang aslinya di Pontus tapi merantau ke kota Roma. Dari kota Roma dia diusir oleh Claudia, bukan hanya dia saja, Claudius, tetapi semua orang Yahudi diusir oleh Kaisar Claudius. Kaisar Claudius adalah penguasa Roma, penguasa seluruh Eropa, Afrika Utara dan juga Asia. Mengatakan tidak boleh orang Yahudi tinggal di Roma. Ya. Karena orang Yahudi itu suka membuat protes-protes. Ya. Karena alasan agamawinya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, alasannya ketat sekali. Tidak boleh berjualan daging babi di sekitar
tempat orang Yahudi tinggal, di ghetto Yahudi dan lain sebagainya. Karena orang Yahudi tidak makan daging babi. Ya. Tidak boleh melakukan upacara-upacara ini, tidak boleh membawa patung di sekitar rumah orang Yahudi dan lain sebagainya. Padahal orang-orang Roma adalah penyembah dewa-dewa dari Yunani dan lain sebagainya. Dan sering mengadakan protes. Karena kelompok ini paling ributin lalu diusir oleh Kaisar Claudius. Tidak boleh orang Yahudi tinggal di Roma. Semua orang Yahudi harus keluar. Nah, Aquila dan Priscilla ini bukan orang yang suka protes. Itu adalah anak Tuhan yang baik. Dia menjadi percaya karena pemberitaan orang-orang Kristen yang dibaptis pada waktu hari Pantekosta di Yerusalem. Orang-orang Roma yang datang di sana kembali ke Roma, kemudian memberitakan Injil, dan salah satu yang menjadi percaya adalah keluarga Aquila dan Priscilla. Ini orang biasa dan pekerjaannya adalah membuat kemah. Nah, Paulus bisa berpartner dengan keluarga ini. Ya. Apa itu partner? Ya. Partner adalah rekan yang dapat bekerja bersama-sama karena kesamaan tanggung jawab. Mempunyai tanggung jawab yang sama, itu adalah partner. Tidak ada yang lebih kecil atau tidak ada yang lebih besar. Kalau untung dinikmati bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Itu namanya partner. Kalau untung dinikmati bersama, kalau rugi temannya yang suruh nanggung, itu bukan partner. Ya. Itu musuh dalam selimut ya. Ya. Apakah ada orang yang begitu di dalam ruangan ini? Enggak ya kelihatannya. Kelihatannya muka partner semua nih ya. Ya. Ayo semua, walaupun tidak boleh menyentuh, bilang satu dengan yang lain, kita partners ya. Ya, kita partners ya. Kita bukan musuh dalam selimut ya. Ya. Ya, kita partners ya. Sebab yang kedua, semua jenis pelayanan tidak dapat dikerjakan sendiri. Artinya, jika kita melayani Tuhan, kita perlu partners. Dan saudara, ketika saudara hidup dalam kehidupan sehari-hari, saudara juga tidak bisa melaksanakan semua sendiri. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara dipanggil melayani Tuhan, saudara tidak bisa sendiri. Saudara perlu partner. Yang ketiga, Tuhan yang menentukan partner kita, jangan menolak kalau melayani Tuhan. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja pun jangan langsung menolak dulu. Aku udah biasalah, belum kerja tapi menolak dulu. Ya, ada orang yang begitu. Ya. Tetapi saudara coba dulu, berpartner. Ya. Berhasil atau tidak. Dan nanti kita akan melihat bagaimana cara berpartner yang baik. Kami sedang merencanakan untuk ibadah jam 6.30 pagi bulan Januari. Kemudian kita menyusun jadwal, ya, berhari-hari dan berjam-jam, ya, menyusun jadwal. Ya. Kemudian setelah jadwal keluar, kita lihat-lihat ada yang salah enggak, ada yang tumbuh enggak, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu tidak mudah. Dan saya bersyukur pelayan-pelayan Tuhan di sini tidak banyak yang protes. Begitu jadwalnya keluar, semua berkata, siap Pak Yo, ini bagus ya. Ya, sangat bagus sekali pelayan Tuhan, ini sangat menolong. Andai kata saudara minta ganti, wah itu satu orang minta ganti itu sudah ngubahnya banyak itu. Ya. Ini diganti di mana, masukkan di mana dan lain sebagainya. Dan ini saya mulai merasakan sendiri, bagaimana kita membuat jadwal yang baik. Dan pelayan Tuhan di sini bekerja sama dengan baik. Kalau tidak bisa, selalu memberitahu kepada saya, Pak Yo saya tidak bisa ini, bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Ya. Itu baik, walaupun saya harus mikir solusinya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu baik, daripada tiba-tiba hari hanya tiba-tiba tidak nongol, wah itu kita lebih pusing lagi ya, lebih pusing lagi. Dan kita lihat di sini ada satu sinergi yang luar biasa kalau kita bisa berpartner, ya, bisa bekerja bersama-sama. Dan Tuhan yang menentukan, jangan menolak dulu, ya, laksanakan dulu. Bisa berkata amin? Ya, ada ayat-ayat yang menolong kita untuk mengerti tentang bekerja sama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian, karena kami
adalah kawan sekerja Allah. Dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Firman Tuhan berkata, kami adalah kawan sekerja, ini partner. Kawan yang bekerja bersama-sama, ini partner. Yang mengupayakan tanggung jawab dijalankan bersama-sama untuk keberhasilan sebuah pekerjaan yang dibebankan. Siapakah kami ini? Kami adalah Rasul Paulus, Rasul Silas, dan Timotius. Dalam konteks ketika mereka melayani di kota Korintus. Ya. Para rasul ini adalah kawan sekerja Allah, adalah partner Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, cara kerja partner sana disebutkan begini, aku ini Paulus, karena yang menulis adalah Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, ini adalah cara kerja partner. Ya. Paulus menanam tanamannya, Apolos yang menyiram tanaman itu, kemudian Tuhan yang membuat tanaman itu tumbuh. Ya. 3 oknum ini bekerja bersama-sama mengupayakan supaya tanaman itu bertumbuh dengan baik sampai berbuah. Kalau aku menanam, kemudian Apolos mencabut, ya, lalu Tuhan tidak bisa menumbuhkan. Apakah Tuhan tidak bisa membuat mukjizat, tidak ada tanaman, tiba-tiba keluar tanaman? Bisa, ya, bisa. Mengapa bisa? Karena dulu belum ada tanaman, ketika langit dan bumi diciptakan, Tuhan menciptakan tanaman. Tidak ada tanaman pun bisa Tuhan melakukan. Tapi sekarang Tuhan tidak mau melakukan itu. Tuhan ingin melakukan begini, kalau ada orang yang menanam, kemudian tanaman itu disirami, lalu Tuhan akan menumbuhkan tanaman itu. Walaupun orang itu tidak narik-narik tanaman jadi panjang, tapi Tuhan akan menumbuhkan. Saudara percaya tidak? Percaya ya? Itu pekerjaan Tuhan. Tetapi harus ada orang yang menanam. Sama di dalam pekerjaan Tuhan. Terusir dari Roma, belum pernah mendirikan gereja, bukan seorang pemimpin rohani yang besar. Tetapi Paulus bisa bekerja dengan mereka. Ini hebat. Mengapa? Karena Paulus yang merendahkan diri tidak merasa lebih besar daripada Priskila dan Aquila. Orang yang seperti ini, partnernya akan menjadi terbangun. Ya, menjadi semangat. Dia orang hebat, tapi mau bekerja dengan saya. Dan menghargai pekerjaan saya dan bekerja bersama-sama. Itu namanya partnernya semangat, betul ya? Halo? Dia tidak merasa orang hebat. Priskila dan Aquila adalah orang yang biasa. Pekerjaannya buat kemah. Saya tidak tahu waktu itu status buat kemah itu seperti apa. Ya. Tetapi mungkin perkiraan saya tukang batu atau kuli tukang batu. Ya. Yang semua orang bisa melakukannya. Ya. Asal punya tenaga. Ya. Jadi bukan pekerjaan yang besar. Tetapi rasul besar ini mau bersama-sama dengan Priskila dan Aquila. Supaya apa? Priskila dan Aquila mau menjadi partnernya. Ya. Dengan tujuan yang sangat penting nanti kita akan lihat.
Kemudian yang kedua, untuk kita bisa berpartner, kita harus menemukan common ground. Rasul Paulus tidak memandang perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Apa yang sama ya antara aku dengan Aquila dan Priscilla? Pas Paulus tidak mengatakan aku orang Farisi, aku seorang doktor, aku seorang pemimpin agama, aku bekas anggota Sanhedrin, aku adalah pemimpin masyarakat yang besar, aku sekarang jadi rasul yang besar. Dan dia bukan siapa-siapa, dia orang Kristen biasa. Mungkin baca Alkitab juga belum begitu mudeng dan lain sebagainya. Tidak seperti itu yang dia pikirkan. Tetapi apa yang aku sama dengan Aquila dan Priscilla? Bukan perbedaan-perbedaan yang dia cari, tetapi kesamaan. Yaitu menjadi pembuat kemah untuk bertahan hidup. Apakah Rasul Paulus itu ahli pembuat kemah? Tidak. Dia tidak punya latar belakang buat kemah sebetulnya. Tidak punya latar belakang. Dia adalah pemimpin besar di kalangan orang Yahudi. Ketika dia bernama Saulus, dia ahli Taurat, dia pengajar. Dia punya otoritas. Dia orang yang pandai. Ketika dia jadi rasul, dia menjadi rasul yang besar. Mendirikan banyak gereja di seluruh dunia. Dia orang yang hebat, tidak pernah berlatih membuat kemah. Tapi ketika melihat Aquila adalah pembuat kemah, Paulus juga berkata, aku juga bisa jadi kuli tukang batu, katanya gitu. Aku kerja sama-sama bisa. Yang dia cari adalah kesamaannya, bukan perbedaannya. Ketika saudara berpartner, kemudian saudara mencari kesamaan antara saudara dengan partner saudara, lalu saudara bisa bekerja bersama-sama. Bisa berkata amin? Bisa berkata amin? Ya. Yang ketiga, harus sehati ketika kita berpartner. Sehati dalam berpartner. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang ketiga, supaya kita berpartner dengan baik, kita perlu sehati dan sepikir. Kalau pikirannya tidak sama, walaupun tujuannya sama, aku metodenya A, yang lain metodenya B. Lalu tidak bisa ketemu, yang satu ingin menjalankan metode A, yang satu ingin menjalankan metode B, lalu tidak bisa berpartner. Harus pilih satu, metode mana yang dijalankan bersama-sama. Dan untuk sehati dan sepikir ada kekuatan Roh Kudus yang perlu dikerjakan. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada saling menasihati. Saling mengisi, ada penghiburan kasih. Kalau partnernya lemah, kemudian memberikan penghiburan. Ayo semangat. Aku tunggu, kalau kamu semangat lagi kita jalan lagi ya, dan lain sebagainya. Ada persekutuan roh, ikatan yang diikat oleh kekuatan ilahi. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau partnernya mengalami sesuatu, kita berusaha untuk berbelas kasihan, menolong. Bukan kita berkata, wah partner saya ini tidak berhasil. Partner saya ini sedang sakit, partner saya ini sedang bangkrut, tinggal aja ganti partner yang lain dan lain sebagainya. Tidak begitu. Tetapi ada belas kasihan bagaimana menolong supaya partner itu bisa hidup lagi, bisa bangkit lagi, bisa bekerja lagi, bisa melayani lagi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, biasanya kita tidak begitu. Kita harus belajar bagaimana orang yang besar menjadi orang kecil, itu harus perlu belajar banyak. Kita harus belajar bagaimana kita sehati
menyelami orang lain itu kita harus belajar banyak. Kita harus mencari common ground, itu harus belajar banyak. Biasanya kita lebih cepat melihat perbedaan daripada kesamaan. Sebab kesamaan itu kita harus cari, tapi perbedaan itu gampang. Setiap orang pasti langsung berbeda. Mukanya aja sudah langsung berbeda. Potongan rambutnya sudah beda, apalagi nanti karakternya pasti berbeda. Cara hidupnya pasti berbeda dan lain sebagainya. Tetapi mencari kesamaan untuk sampai menemukan untuk menjadi sebuah kekuatan untuk dapat bekerja bersama-sama itu tidak mudah. Untuk membuat seseorang yang biasanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting, lalu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulai dari biasa lagi, itu tidak mudah. Nah, bagaimana kita berlatih untuk bisa tidak memandang rendah partner kita, untuk bisa kita mencari common ground dengan orang-orang rekan sekerja kita, untuk bisa sehati sepikir dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, yang melayani bersama dengan kita belajar dari Yesus. Ya. Ada ayat di Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Ayat yang terkenal tapi lama sekali, saya tidak membacanya ini di depan anak-anak Tuhan, tapi saya akan baca bagi saudara. Hidup berpartner dengan Yesus menjadi kunci keberhasilan untuk berpartner dengan siapa saja. Ya. Kalau saudara belajar dulu berpartner dengan Yesus, lalu saudara bisa berpartner dengan siapa saja. Bisa berkata amin? Amin? Ah, ini belajar dari Yesus. Firman Tuhan berkata demikian. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk aku, kata Tuhan Yesus. Apa maksudnya pikulah kuk aku itu? Adalah, kuk adalah kayu yang dipasangkan kepada leher lembu untuk menarik bajak atau untuk menarik gerobak dan lain sebagainya. Dan biasanya kuk itu berpasangan, lembunya 2. Ya. Dan lembu ini ketika ditaruh kuk harus berjalan bersama-sama. Kalau yang satu berhenti karena capek, lembu yang walaupun tidak capek harus menunggu, tidak bisa jalan. Karena ada kuknya. Ya. Dan Tuhan berkata, pikulah kuk aku, ya, yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bagaimana kita bisa belajar? Dan siapakah yang menjadi lembu itu? Ya, kalau kita melihat di sini ada ayat di dalam Yeskiel pasal yang pertama ayat yang ke-10, ya. Nubuatan tentang Yesus, nubuatan tentang Yesus. Yeskiel pasal yang pertama ayat yang ke-10 berbunyi demikian, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Di sini ada 4 muka yang ditampilkan menjadi nubuatan dari Yesus. Ada manusia, ada singa, ada lembu, ya, atau sapi, dan ada raja wali. Ini adalah arti nubuatan, arti nubuatan. Maksudnya apa? Muka manusia adalah, Yesus adalah anak manusia. Allah yang menjadi manusia. Manusia yang luhur, manusia yang sempurna. Kalau saudara adalah manusia, kemudian saudara mempunyai level seperti Yesus, saudara adalah manusia yang sempurna. Betul ya? Halo? Betul ya? Muka manusia.
Kemudian muka singa, artinya bahwa Yesus adalah raja. Ya, Mesias adalah raja. Nubuatannya bahwa Yesus nanti akan menjadi raja di atas segala raja. Lembu adalah berbicara mengenai hamba. Ya. Lembu adalah berbicara mengenai hamba. Dan Raja Wali adalah berbicara mengenai anak Allah. Ya. Yesus anak manusia tetapi dia juga anak Allah. Nah, kita lihat tentang lembu. Dia juga berperan sebagai seorang hamba. Apakah lembu itu? Lembu adalah binatang yang paling kuat yang dapat dijumpai untuk bekerja. Ada binatang yang lebih kuat lagi, ya. Tetapi tidak setekun lembu. Ya. Gajah mungkin lebih kuat ya. Tetapi kalau bekerja tidak seperti lembu. Setia, tekun. Terus bekerja. Mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan. Itulah lembu. Dan kalau Yesus berkata pikulah kuk aku, dan Yesus adalah sebagai seorang hamba, dia juga memperlakukan dirinya sebagai seekor lembu yang mau berpartner dengan lembu yang lain untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, siapakah lembu yang pertama? Kalau saya bayangkan ketika Yesus berkata, ayo belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lembu yang pertama adalah Yesus sendiri. Dalam kuk itu. Dan lembu yang kedua adalah saya. Dan saudara. Untuk bisa belajar kepada Yesus harus dipasang kuk bersama dengan Yesus. Ya. Kalau tidak, saudara tidak bisa belajar. Saudara lembu yang tidak ada kuknya, saudara bisa jalan ke sana kemari, saudara tidak bisa belajar dengan Yesus. Tidak bisa. Ya. Saudara akan belajar dengan dunia saudara sendiri. Tetapi begitu saudara berpasangan dengan Yesus, menjadi seorang hamba seperti Yesus, kemudian saudara akan banyak belajar dari dia. Karena Yesus adalah seorang hamba yang setia. Yesus adalah seorang hamba yang rendah hati. Yesus adalah seorang hamba yang lemah lembut. Kalau saudara berpasangan dengan Yesus seperti seekor lembu yang berpasangan bersama dengan pasangannya, partnernya yang lain. Ketika saudara tergelincir, ya, dan pasti kalau tergelincir bukan Yesus, pasti saudara, ya, atau saya, begitu ya. Ya. Tidak pernah Yesus tergelincir kan? Ya. Tergelincir dengan dosa, tergelincir dengan kesalahan, tergelincir dengan kelemahan, tidak pernah. Itu pasti saya atau saudara. Ya. Apakah Yesus akan menyeret kita dia jalan terus sampai kita terluka-luka? Tidak. Dia akan berhenti. Dia akan menunggu kita. Dia akan melihat kita. Dia akan berkata kepada kita, partnerku bagaimana? Bisa berdiri atau tidak? Belum. Ayo aku tunggu. Ya. Sampai kamu bisa berdiri. Kumpulkan kekuatan. Ya. Berdirilah. Dan setelah kita berdiri, kita akan jalan bersama-sama lagi. Kita tidak akan dibentak-bentak. Kita tidak akan ditinggalkan. Kita tidak akan dikutuk. Tidak akan oleh Yesus. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan dia dan melayani bersama-sama dengan dia untuk Bapa yang di surga. Kelemahan kita, kekurangan kita, dia melihat kita dan dia sabar, dia lemah lembut dan dia terus akan membuat kita sampai berhasil. Dia akan menunggu kita dan dia akan menunggu kita untuk bisa melangkah lagi sampai kepada tujuan akhir. Tetap bersama dengan dia. Itulah Yesus. Dan ketika kita belajar dengan Yesus, ketika kita jatuh, Yesus menunggu kita. Ketika kita terjerembab, Yesus menolong kita. Ketika kita lemah, Yesus menunggu kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mengalami kekurangan, Yesus memberikan
kelimpahan kepada kita supaya kita bisa bangkit kembali, supaya kita bisa jalan kembali, supaya iman kita bisa hidup kembali. Ketika kita punya pengalaman ini dengan Tuhan, lalu saudara berpartner dengan orang lain dan orang lain mengalami kelemahan, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara akan melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan kepada saudara. Karena saudara sudah belajar berpartner dengan Yesus. Bisa berkata amin? Amin. Yang belum pernah belajar dengan Yesus sulit untuk merendahkan diri. Orang besar merendahkan diri sulit. Orang kaya menjadi hidup sederhana sulit. Orang pandai berpikir sederhana, berpikir simpel sulit. Memahami orang lain sulit. Ingin menunjukkan keistimewaannya, itulah naluri kita. Kita ingin menunjukkan keistimewaan kita ingin menunjukkan kekayaan kita ingin menunjukkan kekuatan kita ingin menunjukkan kehebatan kita, itu biasanya naluri kita. Tapi Yesus tidak. Yesus memperhatikan kita dan menolong apa yang kita perlu. Dan kalau kita sering ditolong Tuhan, sehingga ketika kita berpartner dengan yang lain, saya percaya saudara akan mudah menolong orang lain. Saudara akan mudah untuk melayani orang lain. Karena kita melayani saat ini, karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Sudah mengajar kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang mengajar kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, pikulah yang aku pasang dan belajarlah kepadaku. Mari berjalan bersama aku. Mari beriringan bersama dengan aku. Mari menarik beban bersama dengan aku. Kalau saudara lelah, Yesus juga lelah. Yesus juga haus. Yesus juga lapar pada waktu dia ada dalam dunia menjadi manusia. Tetapi dia tidak mengeluh. Dan dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita melayani bersama sampai menyelesaikan tugas Bapa. Saya berkata amin? Amin? Lalu saya ingin katakan kepada saudara semua bahwa aku siap berpartner dengan siapapun demi kerajaan Allah. Untuk semakin maju karena aku telah belajar berpartner dengan Yesus. Bisa berkata amin? Apakah saudara ada yang mengalami kesulitan saat ini untuk bekerja dengan orang lain? Orang-orang di sekitarmu tidak cocok dengan engkau. Tidak cocok dengan karaktermu. Tidak cocok dengan cara kerjamu. Tidak selevel dengan pikiranmu. Tidak punya modal sebesar engkau. Itu orang-orang yang dikirim Tuhan yang ada di sekitarmu. Lalu engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak bisa bekerja. Tuhan aku tidak bisa melayani, kadang-kadang sudah dalam pelayanan juga tidak cocok dengan orang yang karakternya tidak sama. Dan lain sebagainya. Apakah saudara mengalami itu? Kalau saudara mengalami itu, firman Tuhan pada malam hari ini untuk bagi saudara dan saya. Saya juga mengalami hal yang sama. Sering saya berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya bisa bekerja dengan orang-orang ini? Bagaimana saya bisa bekerja dengan orang-orang yang tidak bisa mengerti pikiranku, tidak bisa mengerti karakterku, tidak bisa mengerti apa yang menjadi cita-citaku, tidak masuk dalam levelku. Dan itu biasa yang kita keluhkan di hadapan Tuhan. Lalu saya menyadari, mengapa saya berpikir seperti itu? Karena saya kurang belajar dari Yesus. Saya tidak tekun berpartner dengan Yesus lebih dahulu. Saya merasa bahwa saya sudah bisa. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika engkau banyak belajar dari Yesus, ketika engkau berjalan beriring bersama Yesus, ketika engkau bekerja bersama-sama mikul pekerjaan Bapa di surga bersama dengan Yesus, engkau akan menyadari engkau banyak ditolong Yesus. Engkau akan menyadari kelemahanmu, engkau menyadari kekuranganmu, engkau akan menyadari ketidakmampuanmu. Dan Yesus selalu menolong kita. Dari situlah kita dibentuk, dan kita dibentuk. Sehingga ketika kita berjumpa dengan partner siapapun, rekan sekerja siapapun yang Tuhan kirimkan bersama dengan kita, kita siap karena kita sudah dibentuk. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati.
Karena kuasa Tuhan itu bersama dengan kita. Kemampuan Tuhan, karakter Kristus sudah ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau yang mengenalku. Engkau tidak peduli masa laluku. Tetapi Engkau bentuk dan sempurnakan menjadi karya yang indah. Dan aku percaya kepada Tuhan. Dan aku mau setia sampai akhir hidup untuk melayani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
menyempurnakan kekurangan-kekurangan kami, yang tidak memandang masa lalu kami, tetapi membentuk kami menjadi alat bagi kerajaan Allah. Kami melihat Tuhan, ada pribadi-pribadi yang berpotensi besar untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pribadi-pribadi yang berserah kepada Tuhan sampai akhir hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan.